Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita nggak ngebahas tentang tutorial, kita juga nggak ngebahas tentang tips dan trik, apalagi kita nggak ngebahas tentang web komponen. Di video kali ini kita akan mereview atau membahas tentang fitur baru yang ada di Bootstrap versi 5.2. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, versi 5.2 ini merupakan versi terbaru yang ada di Bootstrap. Nah, sebelum kita ngelanjutin video ini, video nge-review fitur terbaru di Bootstrap ini, buat kalian yang belum belajar atau belum tahu tentang Bootstrap 5, aku saranin stop video ini di sini dan silakan belajar dulu tentang Bootstrap 5. Aku udah nyiapin berupa playlist, udah lengkap. Ada 20 video yang ngebahas tentang Bootstrap 5. Jadi aku saranin sebelum kalian ngelanjutin video ini, silahkan belajar dulu tentang Bootstrap versi 5 ini. Udah lengkap banget. Nah, kalau udah selesai belajar Bootstrap yang versi 5 ini, baru deh ngelanjutin video ini. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai reviewnya sekarang. Kalau kalian buka websitenya Bootstrap di getbootstrap.com, kalian akan lihat ini tampilan barunya. Agak lebih terang dibandingkan dengan yang 5.0. Kalau yang 5.0 kayak gini, aku buka di new tab tuh. Lebih kusam gambarnya yang 5.0, sedangkan yang 5.2 lebih terang gambarnya. Warnanya, sorry, bukan gambarnya. Oke, itu tampilan sedikit, langsung aja kita lihat apa yang baru di versi 5.2. Klik aja. Nah, di sini ada keterangan apa sih updatean di versi 5.2 ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini adalah redesign docs. Atau websitenya ini di redesign. Contohnya gimana? Nah, contohnya buka aja yang bagian docs ini. Ini tutup aja, nggak usah tutup deh. Nah, di bagian docs ini lihat, ini yang versi 5.2, ini di versi 5.0. Yang tadi udah aku bilang ya, warnanya kusam yang 5.0, sedangkan 5.2 lebih berwarna, lebih terang. Nah, kalau dilihat lagi dari desain websitenya, kalian bisa lihat sendiri, lihat dulu di bagian yang sidebar. Nah, untuk yang versi 5.2, sidebarnya udah kebuka semua menunya, sedangkan yang di 5.0, kalau mau ngelihat customize harus klik dulu. Tuh. Nah, kelebihannya apa di yang versi 5.2? Kalau kalian suka nyari menu di sini menggunakan Ctrl F pencarian kayak gini, kalian ketika nyari teks, nah, langsung dapat di yang bagian sidebar kiri ini. Sedangkan kalau kalian di 5.0, kalian Ctrl F text, nah nggak ketemu hasilnya 0/0. Karena apa? Karena belum kebuka. Nah, karena belum kebuka itu, kita harus buka satu persatu, nyarinya kan repot banget. Nah, itu perbedaan yang pertama. Ini udah kebuka menu sidebarnya, yang ini belum. Untuk tampilannya ya. Terus tampilan kedua ini teman-teman, menu search-nya lebih baru. Kalau yang dulu kan yang 5.0, kalau menu search-nya diketik misalnya background. Nah, kayak begini aja. Kalau yang versi 5.2 diklik di sini, nah muncul pop-up, jadi kelihatan lebih modern gitu cari pencariannya. Ketik background. Nah, di sini hasilnya kayak begini. Jadi beda banget tampilan pencariannya. Jadi cukup segitu yang kita bahas tentang tampilan website terbarunya di versi 5.2. Perubahan selanjutnya yang ada di versi 5.2 yaitu design tweaks. Nah, perubahan itu terdapat di desain buttons dan inputnya ini, teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Di versi 5.0, bordernya lebih runcing, sedangkan untuk versi 5.2, bordernya lebih besar, jadi lebih bundar gitu.
bordernya. Sama kayak button input juga kayak begitu. Yang ini 5.0 lebih runcing sedikit bordernya, sedangkan 5.2 bordernya lebih round gitu. Jadi lihat aja ya, kita buktiin bener nggak sih berubah. Lihat aja di our button sini, aku buka di new tab, kita bakal diliatin ini. Nah, ini yang versi 5.2, aku bakal buka versi 5.0 untuk mengcompare-nya. Nah, oke. Untuk mengcompare-nya, aku bakal klik kanan di suatu button, inspect elemen, dan aku bakal liatin ini. Nah, aku zoom in dulu ya teman-teman ya, biar kalian ngelihatnya lebih jelas. Terus aku naikin ini. Nah, kita lihat di buttons-nya sebentar. Nih dia. Oh, sebentar. Aku lihat dulu. Buttons. Nah, ini dia. Untuk border radiusnya, untuk yang versi 5.2 adalah 0,375 rem. Sedangkan kita cek yang versi 5.0, sama aja, klik kanan, inspect elemen, dan kita cari. Ini dia, kita lihat buttonnya, border radius ini dia, 0,25 m. Jadi yang versi 5.2 itu 0,375, sedangkan yang versi 5.0 0,25 rem. Jadi ada perbedaan di sini ya border radius. Ternyata di versi 5.2 border radiusnya lebih besar, sehingga membuat desain dari button ini lebih bundar dia, lebih banyak radiusnya dibandingkan 5.0. Walaupun sedikit aja perbedaannya, tapi kalau dilihat secara detail ada perbedaan dari border radiusnya. Nih aku zoom in. Nih, segini aja border radiusnya, sedangkan yang ini segini, lebih banyak border radiusnya di 5.2. Sama sih, kalau buttons kayak gini, di yang input, fill input juga sama. Di fill input di 5.2, border radius lebih besar daripada di 5.0. Jadi kalian bisa coba aja sendiri dengan cara yang aku liatin tadi di inspect elemen. Kalian bisa lihat di bagian ini, our inputs ini. Kalian cek aja sendiri, sama kayak caranya tadi, inspect elemen. Update selanjutnya di versi 5.2 itu ini, komponen CSS variable. Jadi di 5.2 ini kita bisa ngotak-ngatik komponen menggunakan CSS variable, jadi lebih mudah. Nih, kalau teman-teman nggak tahu, contohnya kayak begini. Bisa diotak-atik lewat sini. Sedangkan di 5.0 belum bisa menggunakan cara kayak begini. Nah, daripada bingung-bingung, aku bakal liatin contohnya aja biar teman-teman langsung ngerti ya. Untuk yang ini aku udah siapin sih dua file, yaitu ini Bootstrap 5.2 dan ini Bootstrap 5.0. Ini dia filenya. Nah, untuk mencoba aku bakal bikin sebuah button aja, kelas btn primary. Di sini aku bakal kasih my btn kelasnya sebagai kelas customnya. Aku bakal kasih aja button kayak gini. Ini untuk yang 5.2 hasilnya kayak begini. Untuk yang 5.0 kita copy paste aja. Ini hasilnya kayak begini juga. Sorry, salah pencet. Save. Nah, ini 5.2 kayak begini, 5.0 kayak gini, sama-sama ya. Sekarang aku bakal custom button ini di 5.2 dan 5.0 menggunakan cara ini, pakai variabel. Nah, kita bakal ngebuktiin 5.0 bisa nggak? Katanya kan nggak bisa, kita coba buktiin. Oke, kita bakal menggunakan style. Di 5.2 dulu bikin style namanya mybtn. Nah, di mybtn ini kita bakal coba ngotak-ngatik button ini menggunakan variabel, yaitu contoh aku bakal ngubah background color dari biru ini menjadi warna lain. Kita bisa kalian ikutin aja dulu ini ya. Pakai ini min bs btn bg. Min bs
btn bg. Hasilnya adalah var min nilai dari ini. Untuk itu aku bakal liatin sebentar. Kalau kalian mau ngeliat apa aja sih variabel di CSS, ini dia ada di sini di CSS variabel. Aku bakal pakai warna teal, PS teal. Save, lihat ya, yang 5.0 berubah backgroundnya jadi teal. Di 5.0 bisa nggak sih? Coba aja, aku copy paste aja style ini ke yang file 5.0. Paste, save, dan ternyata di 5.0 nggak ngefek. Di 5.2 ngefek, di 5.0 nggak ngefek. Nah, ini terbukti variabel nggak bisa di 5.0, sedangkan di 5.2 udah bisa. Oke, nggak nyampe sini, aku mau ngelanjutin keuntungannya menggunakan variabel. Apa sih ngotak-ngatik menggunakan variabel? Apa sih keuntungannya? Kita coba. Aku bakal adil ngubah di yang 5.0 ini supaya kayak gini juga. Nah, karena di 5.0 nggak bisa menggunakan variabel yang SAS sih ini ya. Kalian bisa baca aja sendiri, aku mau cepat. Karena nggak bisa menggunakan ini, bisa kita ganti menggunakan background color. Save. Nah, sekarang adil. 5.2 warnanya gini, dan 5.0 warnanya gini. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau ngeliatin keuntungan bisa membaca variabel di 5.2. Nah, untuk 5.2, ada lagi yang namanya ini, hover. Mana di hover? Mana ya? Oh salah, ini dia. Hover BG. Aku cobain aja di 5.2 ini. BS, BTN, sorry minnya ada 2 harusnya. BS, BTN, hover, BG, nilainya var. Aku bakal kasih BS pink. Kayak gini. Save. Nah, lihat di hover warnanya berubah jadi pink. Sekarang kita harus adil dong, yang 5.0 juga bikin hovernya warna pink. Tapi kan kalau menggunakan variabel nggak bisa ya, kayak tadi aku coba aja, save. Lihat tuh, hover nggak ngefek warna pink. Jadi gimana caranya? Ya kita harus sedikit repot menggunakan mybtn .2 hover, terus background color, var, bs pink, save. Udah 5.0 di hover juga pink. Jadi bisa sama-sama pink, tapi bedanya untuk 5.0 nggak bisa dengan singkatnya cuman kayak begini. Harus dibikin 2 bracket ini dan bikin juga kelas untuk style untuk hovernya. Sedikit agak repot untuk 5.0 ya. Sekarang lagi coba yang aktif, yaitu ketika diklik mau berwarna ungu misalnya. Yang 5.2 kita bisa kasih BS, BTN, aktif, BG berwarna, var, BS purple. Kita coba klik warna ungu ketika aktif. Sekarang kita mau juga dong biar adil diklik warna ungu yang 5.0. Caranya gimana? Nggak bisa lagi variabel, kita harus nambah lagi di sini kelas mybtn active background color var min bs min purple. Save. Lihat yang 5.0 di hover pink, diklik active jadi warna purple. Nah, jadi sebenarnya dari sisi keadilan 5.2 dan 5.0 sama-sama bisa mencapai ini semua. Yang tadi berubah background, berubah hover ketika hover, dan berubah ketika aktif sama-sama. Tapi dilihat dari sisi singkatnya, lihat untuk 5.2 yang udah bisa disupport dengan variabel, bisa dengan mudahnya kayak begini aja. Di dalam satu bracket bisa setting BG default ketika hover dan ketika aktif. Sedangkan di 5.0 yang belum support variabel nggak bisa, harus ada 3 bracket kayak gini, 3 style. Jadi yang aku bilang tadi, dengan di supportnya variabel di Bootstrap 5.2 membuat kita ngotak-ngatik lebih mudah dan lebih cepat.
Next, update di 52 yaitu ini sebenarnya ada yang namanya Maps CSS atau ini SAS ya, preprocessor CSS, tapi ini bakal aku skip karena aku belum ngejelasin tentang preprocessor CSS. Jadi kayak nggak etis aja kita belum belajar tentang preprocessor, tahu-tahu kita udah bahas tentang ini di Bootstrap. Jadi ini aku skip aja. Kita bakal lanjut ke update selanjutnya, yaitu ada helper baru dan utilities baru di 52. Update-nya dari 50 belum ada yang, nggak ada yang kayak ginian, tapi di 52 udah ada. Yaitu ada text background, ada font weight, dan border radius. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini dulu, text background. Aku buka new tab, kalian lihat sekarang di 50 untuk membuat kayak begini lebih mudah. Di 52 membuat kayak gini lebih mudah. Di 50 sebenarnya kita bisa bikin kayak gini juga, tapi di update 52 dipermudah lagi membuat seperti ini. Langsung aja aku liatin perbedaannya sama kayak tadi ya, 52 dan 50. Aku bakal bikin sebuah div lorem 20. Terus aku bakal kasih kelas P3, padding 3. Nah, aku bakal copyin ke yang 50 ini, save. Nah, lihat sama-sama udah punya teks kayak gini. Nah, sekarang cara membuat kayak begini gampang banget. Di 52 kita cukup kasih teks bg, kelasnya apa. Nah, coba aku bakal kasih di 50 kelas teks bg primary, save. Ya, kayak begini. Sekarang di 52 bisa bikin kayak gini dengan menambahkan ini aja, teks bg primary. Nah, sekarang kita coba implementasi di 50. Bisa nggak sih? Di copy aja, di paste ke tempat 50, P3 spasi paste. Kita save, lihat hasilnya. Ternyata 50 nggak bisa kayak begini. Nah, gimana? Di 50 mau bikin kayak begini? Di 50 kita bisa kasih bukan teks bg primary, cukup bg primary aja. Save. Tuh, bisa warna biru. Tapi bedanya lihat tulisannya masih warna hitam. Kita untuk supaya samain warna putih, kita kasih teks white, save. Nah, berubah deh jadi warna ini. Nah, poin kemudahan di 52 ini apa? Sedangkan di 50 cukup kayak begini aja, di 52 perbedaannya cuma dikit. Jadi keuntungan di versi 52 apa yang udah diupdate? Nah, keuntungannya kayak begini. Di versi 52 kalian nggak perlu mikirin warna dari tulisannya. Karena di versi 5.2 di otomatis dikasih warna tulisan yang merupakan kontras dari warna backgroundnya. Sedangkan di 5.0 kita harus manual ngasih warna di tulisannya. Contoh kayak tadi. Di 50 aku kasih teks bg primary, ngasih tahu backgroundnya primary, otomatis tulisannya berwarna putih yang merupakan kontrasnya. Buktinya tulisannya gampang kelihatan kan, walaupun backgroundnya biru, tulisannya putih gampang kelihatan, itu warna kontrasnya. Sedangkan yang 50 coba aku back sebelum dikasih text white, cukup bg primary aja. Backgroundnya emang warna primary tapi tulisannya warna hitam. Nah, di sini kan kita harus mikir, warna yang kontras dari warna biru apa ya? Oh, warna white. Jadi ditambah kelas text white. Nah, di sini kita kan harus mikir lagi warna yang kontrasnya apa. Sekarang kita coba ubah warnanya jadi warning. Di sini aku ubah aja di 5.2 text bg warning. Save. Lihat tulisannya kontrasnya warna hitam. Kayak begitu. Sedangkan kalau di warna li 50 kita ganti primary ini jadi warning, save. Tuh, tulisannya warna putih, nggak kontras, jadi susah dibaca. Jadi kita harus mikir lagi, background kuning, tulisannya warna apa supaya kontras? Oh, warna hitam, jadi kita hapus text white. Save. Nah, jadi kayak begitu teman-teman perbedaannya.
di 5.2 kita dimanjain, kita nggak perlu mikirin warna kontras dari backgroundnya apa. Sedangkan di 5.0 kita harus mikir sendiri warna kontras tulisannya apa supaya bisa dibaca dari backgroundnya itu. Oke, kayak begitu tentang yang text BG color tadi, text background. Selanjutnya ada font weight utilities. Ini aku close aja ya. Kita buka in new tab. Font weight utilities, katanya ada tambahan kelas baru yaitu FW semi bold. Nah, ini dia FW semi bold yang ketiga. 1 2 3. Sebelumnya di 5.0 belum ada FW semi bold. Lihat di 5.0 versi 5.0 cuman ada, mana dia? Ini FW bold, bolder, normal, light. Ini FW bold, bolder. Nah, ada semi bold tambahannya, baru normal ada light. Jadi kayak begitu aja sih perbedaannya. Di 5.2 ada tambahan baru yaitu kelas semi bold. Lanjut, di border radius utilities, ini udah ya, aku close lagi. Di border radius utilities ada tambahan kelas baru yaitu rounded 4 dan rounded 5. Kita lihat hasilnya kayak begini. Rounded 4 dan rounded 5. Sedangkan di versi 5.0 rounded 4 sama rounded 5 belum ada. Ini dia. Mana dia? Ini dia. Cuman ada rounded 0 sampai rounded 3. Hasilnya kayak begini doang. Nah, di updatean 5.2 udah ditambah ada rounded 4 dan rounded 5. Tambahannya adalah ini. Nah, jadi begitu sih, sama kayak font weight. Untuk border radius cuman ditambah 2 kelas baru. Lanjut, updateannya di versi 5.2 ada responsive off canvas, yaitu ditambahin setelah off canvas ada pilihan small, medium, large, extra large atau extra large. Sedangkan di 5.0 belum ada. Di 5.0 cuman adanya off canvas aja tanpa ada pilihan apa ini namanya, viewport ya, ukuran layar kayak begitu. Jadi kita lihat aja langsung, ini close, ini dia. Nah, lihat ya, aku bakal F12 buka ini. Nah, kalian lihat teman-teman, di sini menggunakan class of canvas large. Jadi ini bakal kelihatan ketika tampilan layar kita ukurannya large. Ketika kecil, tuh hilang tulisannya tadi, tinggal button aja yang diklik bakal muncul kayak begini gantinya tadi, this is content with end of canvas LG. Nah, kayak begitu. Jadi tambahan di 5.2 kita bisa ngatur off canvasnya itu berlaku di ukuran mana. Kayak begitu aja sih, simple perbedaannya dari 5.0. nggak ada ukuran nggak ada settingan ukuran off canvas, sedangkan 5.2 bisa setting off canvasnya itu di ukuran berapa. Ini bukan cuma LG ya, bisa MD, SM, XL dan lain-lain. Ini yang terakhir yang mau kita bahas yang di update 5.2, yaitu kita cepat aja ya. Di sini ada bisa diedit option dari enable container classes. Nah, ini simple aja sebenarnya, cuman ada dikasih tambahan kita bisa ngeset option untuk nilai false di kelas container ini. Kayak begitu doang. Terus lanjut, thicker table dividers are now option in. Nah, jadi sekarang di 5.2 table divider warna garisnya lebih tebal. Contoh kayak gini. Nah, kalian lihat dividernya ini garisnya lebih tebal. Coba kita lihat di 5.0 ada nggak ya? Di 5.0 tuh kalian lihat garisnya cuman segini, sedangkan di 5.2 garisnya segini, sedikit lebih tebal aja dari yang 5.0. Nah, kayak begitu aja, simple aja perbedaannya, di dividernya lebih tebal di 5.2. Terus ini scroll spy has been rewritten. Jadi kalau mau pakai scroll spy di sini cuma dijelasin, nggak perlu ada wrappers sebagai parentnya yang posisinya relatif. Kayak begitu aja, cuman lebih dipersimpel lah intinya. Lanjut, form check reverse. Ini juga ditambahin kelas reverse yang memudahkan kita. Jadi misalnya kayak begini,
kalian mau checkbox itu sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Aku contohin aja deh biar lebih gampang. Checkbox. Kita cari aja checkbox. Ini dia. Nah, aku bakal copy paste yang mana ya? Ini yang jangan yang grup, tapi cari yang simple aja, checkbox. Mana ya yang nggak input grup? Options. Sebentar ya. Aku cari dulu checkbox. Ini deh. Nah, ini aku bakal copy paste yang sederhana aja, ini dia. Ke yang Bootstrap 52 dan Bootstrap 50. Ini hapus aja, paste. Ini juga yang 5.2, hapus aja, paste. Save, lihat hasilnya. Sama-sama checkboxnya di sebelah kiri. Bootstrap 50 di sini, Bootstrap 52 sebelah sini. Nah, misalnya kalian mau mindahin checkbox ini nggak mau di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Kan bisa aja kalian set jadi pakai kelas float right, terus posisinya ditukar, tulisan dulu baru checkboxnya. Bisa cara kayak begitu. Tapi itu ribet. Di 52 ada update-nya supaya lebih gampang, bisa di sebelah kanan pindah. Nah, caranya gimana? Caranya cukup ditambahin kelas yang namanya form check reverse. Aku copy aja. Nah, coba ya. Di sini form check spasi paste, form check spasi, sebentar, aku copy dulu. Astaga, sebentar. Aku copy dulu ini. Terus kita paste di form check spasi paste form check reverse. Save, lihat yang 52 bakal pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya sama kayak 5.0 di sebelah kiri, sekarang 52 di reverse dia sebelah kanan. Kita coba di 50, bisa nggak sih? Copy paste aja di sini, form check spasi paste, save, dan lihat hasilnya 50 ternyata nggak bisa. Jadi kalian kalau masih pakai versi 50, Bootstrap 50, kalian harus kasih floatnya ini right, terus pindahin posisi tulisan duluan, baru checkboxnya belakangan. Sedangkan di 52 kalian cukup kasih kelas tambahannya itu form check reverse, dia otomatis di sebelah kanan. Nah, kayak begitu aja, simple, dikasih tambahan kelas baru untuk mempermudah kita. Terus strip columns ada lagi, yaitu di bagian table. Jadi kalau kalian ingat, dulu di 50 cuman ada strip columns, ini nggak ada strip column tapi adanya strip row, yaitu kayak begini, zebra ya, putih baris 1, terus baris 2 warna lain, putih baris 3, baris 4 lain. Nah, sekarang di Bootstrap 5.2 bukan cuman row doang, tapi kolom bisa juga. Kolom 1 putih, kolom 2 coklat, kolom 3 putih, kolom 4 coklat, kayak begitu. Jadi kayak begitu aja intinya. Di 5.0 cuma ada strip row, sedangkan di 5.2 udah ada strip columns. Oke, kayak begitu aja untuk penambahan-penambahan di 5.2. Palingan nanti di mana ya? Di next update ada versi dark mode. Jadi kalian nggak perlu kalau nggak suka warna putih bikin sakit mata, kalian bisa ubah jadi warna hitam nantinya. Jadi ditungguin aja next update, katanya sih bakal ada dark mode. Ya, segitu aja pembahasan review dari Bootstrap versi 5.2. Kita udah ngebahas fitur-fitur barunya. Lumayan agak banyak yang ditambahin karena CSS ya, jadi lebih ke styling, ditambahin kelas-kelas tambahannya kayak gitu. Dan kelas tambahannya itu cuman lebih apa ya? Lebih mempermudah user lah intinya di updatean 5.2 ini. Sebenarnya sih di 5.0 bisa juga kita aplikasikan, tapi harus dengan cara panjang. Di 5.2 bisa dengan cara yang simple, dengan karena ada di tambahan-tambahan kelas yang dibikinin di updatean 5.2 ini. Oke, semoga kalian ngerti dan paham dari updatean di versi 5.2 Bootstrap ini. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini,
Silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.